Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapak saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Horas madhita saluhuna. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, yang sedang bersekutu di rumah Tuhan pagi hari ini, juga yang sedang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming. Firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi di Minggu Eksaudi hari ini. Saya membacakan dari kitab Mazmur pasal pertama ayat pertama sampai ayat yang ke-6 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu kata kunci, Tuhan mengenal kita semua. Tuhan mengenal kita semua. Dalam ayat terakhir dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Di Minggu Eksaudi hari ini kita mau diingatkan bagaimana orang percaya tahu menentukan sikap dan tahu memilih yang terbaik dalam hidupnya, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Maka ketika dikatakan sesuai topik kebahagiaan orang benar untuk minggu ini, setiap manusia atau umat ciptaan Tuhan perlu semakin merenungkan makna kehadirannya di bumi ini, arti kelahirannya di bumi ini, dan betapa besar kasih Tuhan memberikan penyertaan, memberikan tuntunan, dan memberikan kelepasan dan pengampunan dari dosa setiap kita manusia di dalam Yesus Kristus. Maka kita diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Pribadi-pribadi yang berbahagia. Kalau arti berbahagia mungkin dekat dengan arti senang, arti hidup dalam ketenangan. Secara umum mungkin bahagia itu terlepas dari berbagai masalah. Atau ketika makan merasa enak, minum merasa dahaga terjawab. Atau ketika bekerja semua berjalan lancar. Berbeda kebahagiaan orang percaya dengan kebahagiaan dunia ini. Ibu bapak pasti tahu dan pernah mendengar kata hedonisme. Bagaimana manusia mencari kebahagiaan dunia dengan cara dan tindakan sendiri, apapun yang dilakukan asal dia bahagia. Itu hidup hedonisme yang sifatnya negatif. Tapi yang diharapkan anak-anak Tuhan berbahagia bukan bersifat negatif.
Maka menjadi pertanyaan di minggu ini, di minggu Eksaudi, ketika ada Eksaudi artinya dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Tadi dikatakan kita harus sadar bahwa Tuhan itu tahu hati kita, ibu bapak, saudara-saudara. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan itu tahu. Maka menjadi pertanyaan menurut nats ini, siapakah yang berbahagia? Siapakah yang berbahagia? Kalau menurut Matius 5 ayat 3 sampai ayat 11, banyak poin-poin yang disebut berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Alasannya apa? Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Alasannya apa? Karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu di Matius 5. Dalam nats ini yang dikatakan orang yang berbahagia ialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 3 kata kerja: berjalan, berdiri, dan duduk. Berjalan, berdiri, dan duduk. Orang yang berbahagia adalah mereka yang tidak berjalan, yang tidak berdiri, dan yang tidak duduk. Artinya yang hidupnya tidak seturut dengan cara berpikir, cara bertindak orang-orang yang jahat, atau dalam nats ini disebut orang-orang yang fasik, yang pikirannya hanya melakukan hal-hal yang jahat. Di dunia ini 2 poin ini selalu ada: orang baik dan orang jahat. Bahkan mungkin setiap manusia memiliki potensi. Kalau ada mengatakan malaikat kehendaknya adalah, atau chiefnya adalah kebaikan, dan setan iblis itu chief yang tertanam dalam hidupnya adalah kejahatan. Tapi manusia itu chief yang tertanam dalam dirinya adalah jahat dan kebaikan. Maka manusia itu memiliki potensi untuk berbuat kejahatan atau kebaikan. Karena apa? Karena manusia itulah jatuh ke dalam dosa. Karena kita telah memiliki kecenderungan untuk tidak bersama-sama dengan kehendak Tuhan. Maka diingatkan melalui nats ini, siapakah yang berbahagia? Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan memang ini yang perlu kita perhatikan. Orang selalu cenderung mencari cara berpikir satu warna yang memang sepadan dengan dia. Itu biasa. Orang-orang baik biasanya sekumpulan begitu. Dan orang-orang jahat biasanya mencari sesama penjahat juga. Tapi ada juga yang abu-abu, begitu kira-kira. Di manakah kita? Di manakah saya? Di manakah ibu bapak, saudara-saudara? Ingat, Tuhan tahu. Tuhan mengenal. Kalau kita mampu melihat itu, hendaknya mampu juga memilih di mana kita mau berjalan. Kalau dalam bahasa Batak sering kita dengar marhara-hara busuk songon jengga-jengga. Marhara-hara busuk songon jengga-jengga itu buah nangka. Kalau dia dekat, kalau satu udah busuk, yang lain juga diajak untuk busuk, begitu kira-kira. Begitu dia. Buah nangka yang kecil itu masih kecil. Jadi manusia bisa begitu. Ketika ada sekumpulan orang jahat, masih ingat waktu saya sekolah,
duduk-duduk, belum mungkin kategori jahat tapi nakal begitu ya, nakal. Ayo, gitu. Kenakalan pertama itu ayo cabut. Wah, kata yang satu, ayolah. Akhirnya satu kelas cabut. Nah itu juga kenakalan, mengajak teman untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Begitu kira-kira. Atau mungkin mengambil yang bukan milik. Ayo kita ambil. Itu ada nangka, ada jambu klutuk. Padahal kita punya jambu klutuk. Kita punya nanas. Tapi betapa enaknya mengajak kawan-kawan untuk mencuri nanas orang lain dan memakannya. Waduh, itu sifat manusiawi. Kita punya loh ibu bapak. Mau buah apa ada, tapi kita sangat mengalami seperti tantangan adrenalin untuk mengambil hasil kebun orang lain. Wah ini juga bentuk kejahatan. Mempengaruhi orang lain. Kalau dalam bahasa lain disebut diangor. Ketika hari dingin kita berdiam dekat api, maka panasnya api itu meresap ke tubuh kita sehingga tubuh kita memiliki tenaga. Itu artinya diangor. Ketika dekat ke panas, kita ikut merasakan panas atau hangat. Ketika dekat ke hal-hal yang baik, kita ikut melakukan hal-hal yang baik. Ketika dekat ke hal yang jahat atau pribadi, pemikir-pemikir yang jahat, kita ikut menjadi jahat. Di Minggu Saudi diharapkan anak-anak Tuhan memilih hal-hal yang baik melalui natsidi. Tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh orang fasik dan orang berdosa. Itu ikan sudah luar biasa kalau kita kira ya di laut sana. Sekalipun air laut itu asin, udah jarang memang. Ada pribadi yang sanggup berdiri, udah jarang seperti itu. Ikan sekalipun dia merenang di air laut yang asin, dia tidak asin. Itu luar biasa, sudah jarang. Kalau manusia hidup saling mempengaruhi, hidup saling menguatkan, mempengaruhi dalam hal-hal yang kurang baik maupun saling menguatkan dalam hal-hal yang baik. Anak-anak Tuhan sebaiknya memilih hal-hal yang baik itu. Memilih itu. Ketika melihat ada keluarga-keluarga yang tidak baik cara bicaranya, cara berpikirnya, anak-anak Tuhan baiklah memilih sesuatu yang bernilai, yang kelihatan benar-benar kita adalah anak Tuhan. Dan ciri khasnya itu tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk bersama-sama orang-orang jahat atau orang fasik. Tetapi apa disebutkan dalam natsidi? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkan itu siang dan malam. Berarti tidak ada waktu untuk kita sebagai anak Tuhan untuk mau menjadi yang berbahagia tanpa memikirkan firman dan Taurat Tuhan setiap hari. Luar biasa. Firman dan Taurat Tuhan. Apa yang mau dikatakan ketika dikatakan memikirkan firman dan Taurat Tuhan? Apakah harus setiap saat kita setiap malam, siang malam membuka Alkitab? Tentu tidak demikian halnya. Secara teori memang begitu. Kita membaca Alkitab, baca kitab suci 2 tiap hari, kalau mau tumbuh, kata anak-anak sekolah minggu. Dan itu juga berlaku untuk kita, itu lagu anak sekolah minggu. Baca kitab suci 2 tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci 2 tiap hari kalau mau tumbuh. Sangat relevan saya kira seruan anak-anak kita yang kecil itu dari mulutnya yang kecil itu mengatakan sikap orang percaya membaca kitab suci dan doa tiap hari. Tentu prakteknya harus ada dalam hidup kita, sama seperti ibadah kita hari ini. Apakah cukup ibadah kita hari ini di gereja ini, ibu bapak saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan? Oh tidak. Justru dari gereja ini nanti kita akan berangkat ke tempat masing-masing, membawa, menunjukkan sikap kita sebagai orang yang berbahagia karena kita punya Tuhan
yang tahu isi hati kita, pergumulan kita, yang tahu sukacita kita, yang tahu harapan ibu bapak saudara-saudara. Ini Tuhan itu tahu. Tuhan itu melihat. Sekalipun saat ini ibu bapak tidak mengeluh atau tidak menunjukkan sukacita itu, Dia ada. Seperti yang Dia katakan, aku bukan lagi menuliskan Tauratku di dalam loh batu, tapi di dalam hatimu, di bagasan rohamido. Asa molo hatan itu kan naung disuaton, yang sudah ditulis tertanam dalam hati kita, berarti pikiran dan sikap kita ada seturut kehendak Tuhan. Dibedakan yang berbahagia dalam nats ini. Yang berbahagia itu yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Seberapa banyak kita membaca firman Tuhan setiap hari, itu memang bisa menjadi ukuran. Ibu bapak saudara-saudara, tapi di hal berbeda mungkin bisa kita. Ada pernah orang tua berkata sama saya, ibu bapak, saya sudah 70 kali membaca Alkitab ini, berulang-ulang Pak Pendeta. Opa, apa yang opa temukan setelah membaca 70 kali berulang-ulang Alkitab itu? Salahkah membaca Alkitab 70 kali? 100 kali? Tidak salah. Tapi kalau tidak ada pembaharuan dari membaca Alkitab 70 kali, 1000 kali, lebih baik tidak. Saya kira begitu. Kalau itu hanya membaca seperti saya, pendeta, yang hanya berkhotbah, berdoa seperti hanya suatu kewajiban, tanpa merasakan hadirat Tuhan ada hadir di dalam diri ini. Jabi Allah manidok perjamitai hola pacur pamudusan. Padahal firman Tuhan ini harus apa? Ibarat pedang bermata dua. Jemaat harus disentuh dan pengkhotbah juga harus merasakan bahwa Tuhan itu ada hidup. Tuhan itu melihat hatinya. Jadi jami tau tu hita sudi do sonari au namanginang. Kodoh do tawon. Unak ku jami tai hamu hape diriku bolong. Unang. Kita benar-benar sama. Bereksaudi kalau kita berani mengatakan, dengarlah Tuhan. Seruan yang kusampaikan sesuai dengan nama minggu hari ini. Alangkah sangat luar biasanya kalau kita benar-benar hidup seturut dengan kasih karunia Tuhan. Dikatakan juga dalam nas ini bahwa ciri hidup orang yang berbahagia, yang selalu memikirkan Taurat Tuhan siang dan malam, disebutkan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bagaimana ciri pohon yang ditanam di tepi aliran air? Dia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, ini luar biasa ibu bapak saudara-saudara, orang yang berbahagia, yang menjauhkan diri dari orang fasik dan selalu memikirkan Taurat Tuhan. Dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berarti kebutuhan air, kebutuhan suplai makanan untuk dirinya itu, apakah itu kebutuhan rohani dan jasmani, tetap ada. Karena kita dekat dengan sumber air, yaitu kehidupan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, jonok jala solhot tutukani, air kanguluan, memberikan kehidupan bagi kita dan menghasilkan buah pada musimnya. Buah apa? Buah-buah pikiran yang baik. Karena manusia itu ada yang hidupnya adalah pemikir, begitu. Ada pemikir dan ada yang pengeksekusi dalam situasi apapun, dan itu biasanya dimiliki oleh seorang leader, pemimpin. Dia berani mengeksekusi sesuatu saat kapanpun. Situasi sulit justru di situ dibutuhkan. Dan ada orang-orang yang hanya melaksanakan, begitu, melaksanakan hasil keputusan itu. Dan ada juga orang yang hanya bermimpi-mimpi tentang sesuatu seperti suatu hal yang bersifat utopia atau angan-angan semata.
Anak-anak Tuhan harus mampu berpikir, memutuskan dan berbuat. Tidak hanya berpikir. Itulah yang disebutkan teori. Itu kan teori, ya betul. Kita tidak hanya sebatas teori. Sekalipun memang harus kita akui, dalam hidup ini perlu teori. Dengan itulah kita melaksanakan tugas. Ibarat membangun suatu wacana seperti tadi, membangun gedung sekolah minggu, membangun rumah untuk pelayan Tuhan. Bukan hanya rumah pendeta itu, rumah gereja untuk ditempati oleh pelayan Tuhan. Rumah gereja yang ditempati oleh pelayan Tuhan. Supaya apa? Supaya pelayanan di sini bertumbuh dengan baik. Molo sinok gomodo maka pelayani jala sonang rohana atau tu melayani pedinggan. Alai molo masih gutu-gutuan doi, molo gudang do aka permasalahan di rohana. Tentu babu hama marjami tapi rangau lu membiarkan, takut berkhotbah. Takut. Tapi ketika ada suatu ketenangan dan ada suatu kesejukan, lalu kita berpikir, kenapa rumah dinas pendeta itu dibangun padahal masih ada jemaat yang miskin? Wah, ini suatu pertanyaan yang mungkin bisa masuk di akal, begitu kira-kira. Dan mungkin sama dengan kenapa presiden punya istana dan para menteri punya rumah yang bagus, toh masyarakat juga banyak yang miskin. Ibu bapak saudara-saudara, kalau presiden tenang dalam memikirkan bangsa ini, kalau para menteri tenang dan memiliki tempat yang baik, maka bangsa ini akan cepat dibangun dengan bagus. Itu juga untuk membuat kekayaan cara berpikir dan semakin dekat kepada Tuhan. Yesus mengatakan kalau orang miskin itu tetap ada dalam hidupmu. Tapi bukan berarti kita stop untuk membangun. Sekali lagi itu kita bangun nanti rumah Tuhan, rumah gereja yang ditempati oleh hamba Tuhan. Mau siapa? Entah siapa nanti di situ terserah. Mau misalnya kita putuskan Bebel Frola di situ, atau mungkin ada jemaat sementara di situ contohnya. Tapi harus kita sepakat itu rumah Tuhan. Itu rumah gereja. Bukan hanya milik pendeta, tapi milik gereja yang adalah umat Tuhan. Jadi kita sama-sama melihat itu. Dan orang-orang yang berbahagia memahami itu sebagai langkah-langkah membangun gereja Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, tentu tugas kita bukan hanya di sini. Kalau kita berbahagia dan memiliki, dikatakan di sini berbuah pada waktunya, mari kita berikan buah-buah yang memang membangun itu. Buah-buah, kalau banyak yang sudah kita terima, peroleh, mari berikan ibu bapak. Kalau belum ada, jangan paksakan. Sama seperti guguan bulanan, persembahan bulanan itu. Mula suadong gunak terpaksa dong. Jangan. Tapi kalau ada, mari berikan, serahkan kepada Tuhan yang kita telah terima dari Tuhan. Ayo, bangun bangsa ini, bangun gereja ini, bangun bumi ini. Karena tugas kita bukan hanya di HKBP Tangerang Kota ini, tapi dengan kita berpikir secara global dan bertindak di sini, maka anak-anak cucu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan, berbuah kemana-mana mereka akan menjadi anak-anak yang kekasih. Ini mereka melihat, opungku bapakku ternyata membangun rumah Tuhan, mengasihi sesama manusia. Aku pun akan mengasihi sesama manusia. Sama seperti saat lebaran, menjelang lebaran kan ibu bapak ada dari kita beberapa orang mungkin membuat bingkisan untuk saudara-saudara kita yang mau lebaran. Anak-anak ikut, biarpun dia anak kecil, dia melihat, oh perlu juga seperti ini, membuat ini. Artinya dengan melihat buah-buah yang dihasilkan oleh daya pikir hati yang baik dari setiap anak Tuhan, maka anak cucu kita melihat, opungku itu mengajari kami dengan tindakannya yang baik, memberikan contoh yang layak dikopi, layak ditiru, menjadi teladan, selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Ibu bapak saudara-saudara,
Ini yang harus kita pilih. Tumbuh di tepi sungai yang berair dan berbuah pada waktunya, dan menjauhkan diri dari sifat-sifat kefasikan. Dalam nats ini dikatakan, bukan demikian orang fasik yang mereka seperti sekam ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ada suatu pertanyaan, bagaimana ya kita lihat si A, si B, si C, kok hidupnya tenang-tenang saja, padahal dia tidak pernah ke gereja, dia tidak pernah berdoa. Saya yang sering berdoa ini kok hidup saya menderita. Ibu bapak, nats ini menjadi jawaban. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dan nanti bisa kita baca dalam nats Mazmur 37, ketika ada orang sangat, aduh kok hidupnya bagus. Saya bacakan Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka seperti lisut, seperti rumput, dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlaku setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput. Dalam Mazmur 37 itu jelas dikatakan. Untuk lebih mengingat, dalam Mazmur 73 juga dikatakan, ibu bapak saudara-saudara, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, dan seterusnya. Jawabannya tadi di Mazmur 37 dan di Mazmur 1 ini. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka lisut seperti rumput. Kata firman Tuhan loh, bukan kata saya. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Tuhan memberi kekuatan kepada ibu bapak saudara-saudara setiap saat. Di minggu Eksaudi ini, ketika kita mengatakan sekali lagi, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Satu yang pasti, kita pilih jalan Tuhan. Kita tidak mau berjalan berdiri duduk dengan orang-orang fasik, pencemooh, dan orang berdosa. Tetapi mari ibu bapak, seperti yang telah diajarkan oleh nenek moyang kita selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Inilah proses yang kita alami setiap hari, termasuk saat ibadah di rumah Tuhan sekarang, termasuk saat kita melakukan tugas di lapangan masing-masing, di rumah masing-masing, di kantor masing-masing, di terminal, di pasar, di jalan. Kita mengingat Tuhan hidup, dan Dia selalu memberikan semangat baru, bahkan memberi buah bagi anak-anaknya pada waktunya. Kita percaya, dan saya percaya akan hal itu ibu bapak saudara-saudara. Dan saya percaya ibu bapak juga percaya akan hal itu. Mari kita berbahagia. Berbahagia hanya di dalam Tuhan. Mari kita mau hidup di dalam tuntunan Tuhan, karena Dia adalah sumber air kehidupan, dan kita akan berbuah. Ini yang kita bawa ke rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk menentukan pilihan menjadi anak-Mu yang kekasih, dan jauhkan kami
dari ragam pencobaan yang ada di tengah kehidupan kami. Amin.